Ini tuh ada akses menuju bawah juga ya, berarti ini bisa dibilang kayak sebuah ruangan kecil. Iya, ini 3 lantai nih mas sebenarnya, cuman di lantai 2 cuma kecil doang ini. Dan tangganya kan udah. Oh iya. Iya. Ini lantai 3, kita di lantai 3, cuman dari bawah tadi langsung ke lantai 3. Jadi lantai 2-nya cuma kecil gini doang. Lantai 3 cuma, lantai 2-nya cuma kecil doang. Ini di bangunan depan tuh 1866, jadi 1,5 abad lebih. 1866, jauh sebelum kemerdekaan. Jadi dulu kayak kantor ekspor impor, kayak penampungan tenaga kerja sebelum dikirim ke Belanda bagaimana itu. Penampungannya di sini. Di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh ning Junarisa. Berhubung malam ini kita sedang berada di kota Semarang, makanya barusan openingnya agak berbeda ya, walaupun itu baru belajar barusan. Tapi nggak apa-apa karena kita malam ini sedang berada di sebuah tempat yang keren abis. Udah lama banget saya dan anak-anak Junarisa punya cita-cita buat syuting di Semarang, tapi di bangunan yang memang kaya akan sejarah. Saya tahu kalian tidak ingin sejarahnya saja, yang lain-lainnya juga pengen, tenang saja. Saya pasti akan memberikan yang terbaik untuk kalian malam ini. Langsung saja kita menelusuri bangunan bersejarah yang dibangun di tahun 1866. Gila, ini udah lama banget. Bangunan ini menjadi saksi sejarah, banyak sekali peristiwa yang terjadi di tempat ini. Entah yang memang bersejarah atau mungkin kita langsung menelusuri tempat ini. Silakan. Sebelum jadi kondisi seperti ini, apakah pernah aktif dulu sebelumnya? Sudah kosong mas. Seperti ini? Sudah terbengkalai, udah kosong nggak gini. Nah, kita jadi tim pertama. Aduh. Tentu saja, karena takutnya kayak udah kok dateng langsung hajar, langsung mediasi dan lain-lain tanpa permisi. Makanya saya pengen Angga dan Iko melakukan apa ya? Ya permisi lah gitu. Ya, karena oke. ini kan baru pertama kali kita syuting Baru datang ke sini juga ya. ke sini gitu. Jadi alangkah baiknya kalau Angga dan Iko silahkan. Ini loh, topinya udah bagus loh. Bagus loh topinya, guys. Kenapa kalau aku yang nyari dapatnya yang bukan apa ya, bukan sesuatu yang bisa dimintai izin gitu kan? Oh, jangan Mungkin mengelak, aja. bisa Jangan sama Angga mengelak. dipilihin. Udah iya. Londo. Udah iki. Selamat malam. Mohon maaf, kami dari jauh datang kemari untuk sekedar mengajak bicara, melihat sejarah. Tapi sebentar, saya harus lihat dulu apakah malam ini bagus apa tidak. Baik, boleh. Karena sepertinya akan ada sedikit keramaian. Oh, Sedikit apa? ada keramaian. Ada acara entah. Iya, sebentar boleh. Iya. Tapi sebentar lagi ada pesta. Ya,
akan ada pesta. Jadi tidak usah terlalu bertele-tele, silakan. Oh iya. Baik, terima kasih. Kalau ingin ikut silakan, tapi aspeknya tidak usah. Enggak, saya tidak ikut. Hanya ingin lihat silakan, tapi tidak usah ikut bergabung karena mungkin kalian akan diusir. Oh iya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Tidak usah terlalu lama. Baik, terima kasih. Jadi boleh di sini Silakan. tidak terlalu lama. Oke. Bisa. Baik, kalau gitu saya Nanti izin ya. kalau sudah akan dimulai, saya beritahu dan kalian harus pindah. Oh, Ya. oh iya. Terima kasih. Ya. Ya. Katanya akan ada Acara, pertemuan atau acara pertemuan. apalah mereka. Jadi ya kalau kalian mau di sini silahkan, tapi ketika itu akan mulai tolong pindah Di sini tempatnya? Iya. Atau sini. di semua area ini? area ini sih. Bangunan ini kayaknya teh. Area ini Enggak coy. lah semuanya. Area ini. Seluruh area ini. Tadi Belanda. Tapi Glogatnya udah Jawa. jauh banget. oke, baiklah. Kita mulai. Harus cepet ya? Harus cepet Ngebut. mereka. Oke. Orangnya? Ya. Nggak, tar dulu. Nggak dulu. Dulu deh. Nggak ketahan. Ya, Mangga. Ketahan. Halo. Kenapa bawa anak kecil? Iya. Itu teman-teman kita. Wow. Saya suka. Boleh mereka bermain di sini? Ya, tentu saja. Boleh, banyak sekali anak-anak di sini. Ya. Tapi tidak boleh terlalu lama ya? Iya ya. 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 Ada acara apa kalau boleh tahu? Kami sebenarnya saya tidak lama tinggal di sini. Oh ya. Hanya saja apes. Apes. Oke. Dari Batavia ke sini. Oh, oke. Bertemu Nipong. Oh. Iya, saya tahu. Ya. Tapi di sini semua baik. Baik ya. Ya, tidak ada tidak tahu ya sebenarnya, tapi saya rasa Netherlands, Inlander semuanya baik. Berteman. Ya, Oh, oke. tidak pisah-pisah. Iya. Ya, tidak pisah-pisah, semua baik. Dan malam ini kebetulan kalian datang Netherlands, semua ada di satu titik Berkumpul semua di ya. depan gereja. Ya, Ada gereja. Sebelah sana. ya. Oh, oke. Di situ semua orang boleh, bukan orang, Tidak apa-apa. semua boleh datang dan berkumpul. Sebagian besar membaca doa mungkin ya. Ya. Ya, tapi saya tidak mengenal doa, saya datang saja. Lihat saja. Saya lihat saja karena sehabis itu saat orang semua tidur, kami ada dansa. Ya, tapi dansa bukan untuk hanya Netherlands, ada juga Inlander seperti kalian, semua ikut. Boleh, di sini boleh. Itu Seru ya? Itu satu hal yang membuat saya Suka di sini. merasa tidak terlalu apes. Oh, oke. Mati di sini.
Ya, Tidak terlalu ya, haus. karena di Batavia itu kami orang sedikit Ya, kejam pada kalian. ya, ya. Sedikit. Saya tahu. Di sini tidak. Sangat kejam tuh. Ya, you bawa anak-anak Ya, itu boleh ikut di gereja. Boleh kalau mau karena di sana banyak anak kecil. Ya, yang mungkin bisa bermain. Kasihan kalau di sini saya tahu tidak semua inlander jahat, Ya. tapi ada sedikit yang jahat. oh ya, baik. Ya, Baik. kamu orang mungkin bisa lihat sana ada beberapa yang seperti dikunci. Oh, di tempat ini? Ya, dikunci supaya tidak kemana-mana karena ganggu orang. Oh, Tidak hanya ganggu orang tapi ganggu setan. setan juga takut. Ya, ya, ya. Baiklah. Ya, Ya. Nanti saya tanya anak-anak mau ikut atau tidak ya? ya, ya. Baik. Saya Dupong. Oh, namanya Dupong. Bagus Jelas sekali. sekali ya. Bagus. Saya tidak tahu itu. Kamu lahir di sini? Batavia. Di Batavia? Ya, saya tidak tahu itu. Papa, mama saya beri nama kenapa jelek sekali. Bagus. Wanita tapi Dupong. Jarang dengar saya. Ya, seperti Nipong, Dupong. Oh. Jelek sekali. Kalau begitu, selamat bersenang-senang. Terima kasih. Kalau mau datang, datanglah. Baik. Jarang ya sosok yang ngasih tahu namanya tanpa Iya. diminta. Iya. Ya kalau cerita dia sih kalau ngomongin sejarah nyambung kok. Di mana di kota ini jadi salah satu pintu masuknya orang-orang Belanda zaman dulu. Karena tidak jauh dari sini kan ada pelabuhan. Pelabuhan masuk ke sini mulai membentuk sebuah kota. Makanya kalau kita datang ke Semarang ngelihat banyak bangunan lama gitu dari zaman Belanda, ya wajar mungkin karena mereka awal-awalnya Titik awalnya. berkembang Salah di satu sini. titik awal di Pulau Jawa kan ini. Dan mungkin juga menjadi kota yang sangat ramah karena memang sudah terbiasa menerima tamu asing ya. Itu dia, karena di awalnya kan mereka sebagai tamu pasti ada harus barengan sama pribumi dan itu jadi terbiasa buat mereka. Tapi kenapa dia bilang di Batavia lebih galak ya? Apa karena yang datang lebih internasional gitu atau gimana? Kalau di Batavia karena udah rubah niatnya kali. Oh, oke. Sudah mulai bersikap waktu itu. Oke, baiklah kita lihat tim selanjutnya ya. Jadi di tempat ini kami sering Semarang kan ada namanya ekstur. Ekstur itu kayak wisata ke tempat-tempat yang dianggap angker gitu kan. Nah, di ekstur itu peserta kami batasi 13 orang. Di mana angka 13 kan angka yang disakralkan. Nah, 13 peserta itu di sini mereka melihat yang satu melihat dari atas ada perempuan rambut turun kemudian gaun putih plek di depan dia. Itu satu orang. Yang 12 itu tidak melihat. Dia tidak melihat, tapi yang 12 orang itu melihat di sampingnya ada sosok entah laki-laki entah perempuan tapi tanpa kepala. Itu 12 orang melihat semua. Di sebelah orang yang melihat rambut itu Ya, turun. jadi 13 peserta yang satu melihat rambut turun nama sosok putih, yang 12 melihat sosok tanpa kepala. Jadi nggak jelas laki-laki atau perempuan karena tanpa kepala kan. Gitu. Oke, ini kalau kata Riri tim apa? Tim perfect dari segala angle. Kayaknya semua tim yang ada Nggak, kami- keperfekan kita tuh sebenarnya udah tadi briefing kan, dikurang-kurangin jadi biar nggak jomplang sama tim yang lain. Jadi jangan terlalu perfect lah, Jangan terlalu kasihan. perfect lah ya. Bisa aja. Oke. Kalau tadi Risa sempat bilang ini tahun 1866 gedung ini dibangun dan kalau dari arsitekturnya sendiri sih sebelah sini ada ini kayaknya dulunya ini gedung perkantoran sih. Awalnya ya. Berfungsi Iya, untuk fungsinya dulu perkantoran. kayak perkantoran, mungkin ekspor impor, Iya. sesuatu lah apa segala macam. Jadi ketika pada masanya aktif sebagai gedung perkantoran, terus akhirnya sekarang kosong, gitu. Nah, Dan Keren. kosongnya kayak udah lama ya. cukup lama sih kayaknya. Terus sempat mungkin ada beberapa yang suka eksplor gitu waktu itu. Nah, terus bawa beberapa orang datang ke sini. Nah, ada satu kejadian tuh katanya menurut informasi di mana titiknya ya
di tempat nggak jauh lah di tempat kita ini ada satu orang yang merasa melihat ada sebuah rambut turun dari atas ke bawah dan panjang banget rambutnya doang. Jadi kayak dari atas langsung turun ke bawah. Iya. Oh, ini atasnya juga cukup tinggi ya Kang Jep ya. Ya, ini ciri khas bangunan Belanda. Ciri khas katanya. Nah, ini rambutnya panjang ini Kang Jep. Oh, jadi si yang saksi itu Oh. melihat, Bang. Sini. Hei, sini. Senternya. Tuh, biarin. Ya, pas di situ banget. Iya di sini kan. Sini, hei. Malu-malu. Jadi wujudnya ya, bentuknya. Mungkin Kang Dimas tahu nih. Ya ini kalau Perempuan pakai baju gaya-gaya dulu Belanda, tapi bukan orang bule, bukan orang London, orang biasa. Orang Masih pribumi. berdiri, tapi di tengah-tengah tiang. tengah-tengah ini nih, Astagfirullahaladzim. kita iya nih. Merinding banget ya. Tapi mau ini Kedistra- nggak, Bang? Ke potong sama itu. Tadi saya Kepotong pikir sama itu. kan Saya pikir bolak-balik. rambut yang panjang itu kan. Iya. Ternyata bukan, ini ada Dia sosok bolak-balik. perempuan lain nih. Jalan lagi ke sana. Tapi jalannya ternyata walaupun ngelangkah gini tapi cepet ya. Kalau mungkin kayak pakai Layang beda. Ya, ya, atau melayang pakai smooth. samping atau gimana ya. Terus apa lagi, Pak? Kalau Riri apa? Sudah mulai. Aku ngerasa ada yang nakal gitu, Bang. Badan aku tuh kayak dipukul keras banget di belakang. Dan dia kayak diikat-ikat gitu di daerah pojok sana. Oke. Iya. Atau aku nggak tahu sih, mungkin itu sosok yang rambut itu karena dia kayaknya jahil banget, makanya dia dihukum. Nah, tadi teh yang Riri lihat itu tuh ada Bang Jep pindah ke belakang karena penasaran sama sosok yang katanya diikat-ikat. Jadi badannya teh diikat itu kan? Diikat. Tapi nggak ditempelin di tembok atau digantung, bukan. Jadi seluruh badan itu penuh dengan ikat-ikat gitu, seperti itu. Nggak tahu maksudnya apa. Memang panjang banget rambutnya, Ri. Tuh, yang itu Cuman berarti nggak ya. lama hilang. Nggak lama dari pas dideketin sini hilang. Yang ada tuh panjang. Jadi ikatnya sampai sini, Ri. Ikat. Merata semua. Aduh, masuk ya. Ini agak berisik nih. Waduh, agak berisik tuh gimana bentuknya agak berisik ini? Berisik. Sini. Pegang, masukkan aja. Ada sampai. Aku marah banget kayaknya. Punten nggak apa-apa kan? Punten Mbak. Permisi. Kenapa sampai diikat si Mbak? Tidak hanya bertanya, Saya hanya ingin tahu aja. tidak maksud apa-apa. Cuman bertamu ke sini, Mbak. Oh, orang Mbak, orang pencicilan. Ora, Silaturahmi, Mbak.
Oke. Kenapa Mbah sampai diikat-ikat, Mbah? Sengaja? Bukan urusan. Ya wes. Bukan urusan. Sudah lama Mbah di sini, Mbah? Enggak ngasih tahu. Oke, wih. Waduh, saya pangapunten, Mbak. Orang ganggu. Mbah itu kenapa begitu, Mbah? Tidak, Mbah. Tidak bawa apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Mau ngobrol saja. Dure gue. Yuk. Wah, minum gue. Sopo, Mbak? Coba berani, Pak. Cuman mau tahu. Bukan maksud nantangin, Mbah. Ngobrol aja. Ya wes, Mbah. Kalau gak mau cerita kenapa, gak apa-apa. Wes, sampun, Mbah. Aduh, orang ngerti, Mbah. Kaki, Mbah. Kaki, Mbah. Kaki, Mbah. Mbah punten, Mbah. Mbak, aku nampak kaki aku, Mbak, keinjek. Sikil mana Orang ngerti, Mbak. Mbak jalan nih, kakiku Mbah diinjak, Mbak. Nah, kemana, Mbak? Sini aja, Mbah. Wes, Mbah. Wes. Aduh. Udah kemana-mana, Mbah? Di sini aja. Wes. Bang, Cek, wes, Bang. Orang nantang, orang apa-apa, Mbak. Oke ya. Bagus. Aduh, malah ketawa. Keluar, Mbak. Wes, tenang sampean. Mau apa, Mbak? Mungkin. Woi. Mau apa toh, Mbah? Mana, Mbak? Yang kuasa, yang punya kuasa, Mbah ya. Oke, Dok. Ada apa di sini? Allah. Berhenti di sini. Oke. Bang. Ada apa di sini, Bang? Dari sini kayaknya. Tanam-tanam sesuatu. Ini. Gimana, Mbah? Gimana, Bang? Apa ya? Tadi kok ngeblank banget, cuman yang kelihatan ketika jadi mereka itu ternyata dari wilayah per wilayah itu ya, itu masih saling kalau udah lewat aja ada yang dari sana mau masuk itu saling serang masih seperti itu sampai sekarang. Dan per titik ini misalnya ini ke sana nih punya power yang luar biasa kuat, terus sebelah juga sama sebelah sana sama semua, dan rata-rata itu pegangan. Nah, sosok yang rambut itu juga kelihatan Rudy.
kelihatan ternyata bukan satu tiang, dua tiang, sampai beberapa itu memang turun si rambutnya dan bermuara emang di situ. Bersumber di situ. Oke, situ mungkin ya. nanti dari tim selanjutnya akan menguak Iya. kisah si rambut panjang ini ya. Kita lanjutkan ke tim selanjutnya. Oke. Istirahat dulu Bang. Yuk. Ayo Pak. Jadi pernah nemuin apa di sini, Mas? Yang jelas kalau yang ngajak orang itu yang laki-laki tanpa kepala, terus nolik Belanda, terus dari atas plafon tadi itu muncul kuntilanak gitu. Hantunya sekitar nolik Belanda yang tanpa kepala itu, orang tanpa kepala sama nolik Belanda yang sering muncul itu. Sering terlihat Ya, ya. dan sering merasuki juga. Kita pernah ngadain acara di sini. Peserta aku juga kerasukannya nolik Belanda juga. Kembali bersama grup yang sangat tadi ikutin. Jadi kita ke spot yang selalu ya, kalau ada aku di belakang selalu spot yang paling menyeramkan. paling susah dia, saya sudah apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, kita cari tahu ada apa ya di sini. Sebenarnya tadi pas banget datang pertama, kan ini ada kayak pintu, entah jendela gitu tinggi. Terus pas aku kayak ada yang nangis, nggak ya? Terus dia nangis dulu lagi syuting, terus pas naik nggak pernah syuting. Teteh tuh ngobrol sama aku dan aku tuh pokoknya Teteh ngebelakangin jendela ini dan aku ngeliat ke arah sini, terus tiba-tiba ada kayak kepala doang gini, set, ini nih dari vertikal gitu, miring gitu gini, set, keluar gitu ngeliat terus masuk lagi, terus aku sini. Oh ini deh. Dah. Astagfirullahaladzim. Terus tadi di sini pas lewat, pas aku diam di sini, aku kira ada orang, punya kayak bentuk rambut gitu panjang hitam. Betul. Kalau rambut lihat aku. Seret gitu, kayak ngegibas gitu ke belakang ke arah sana. Berarti baru rambutnya aja ya, kita belum lihat. Itu, astagfirullahaladzim. Nah, sialnya itu, sial aku bertemu dengan cinta semu. Nah, sialnya kita di bagian luar, kalau mereka di bagian dalam yang tadi itu pembahasannya mau ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka atau pertemuan, makanya kita juga nggak bisa lama-lama di sini. Nah, pertemuan kan di dalam, nggak mungkin di sini sedok-sedokan gini. Nah, jadi kita nggak ada alasan untuk cepet-cepet di sini. Karena dan sosoknya pun yang lain, ngerti nggak sih? Bukan sosok yang di dalam kayak tadi. Itu iya beda pagi, ini. Hey. Halo. Selamat malam. Malam. Ya. Kenapa Anda terlihat bersedih? Anda yang mengintip dari kejauhan tadi? Ya. Kenapa kita kesini, kita menghampiri karena Anda memperlihatkan diri Anda sendiri. Saya harap dan saya pikir Anda tidak jahat. Ada yang mau Anda sampaikan? Mengapa diam di sini, tidak bergabung dengan yang lain di dalam? Orang mana ya? Atau Anda hanya bisa sampai sini? Saya tidak bergabung karena kedudukan keluarga saya berbeda. Atau apa Anda bekerja di sini? Jangan sembarangan kamu. Kenapa?
Saya bertanya dengan ketidaktahuan saya. Dia bilang dia nggak bisa bergabung karena kedudukan keluarganya tidak sama. Kita bercerita, saya tidak akan berlama-lama di sini dan tidak bermaksud mengganggu. Karena saya punya uang. Oke. Dari ujung jalan sana. Betul, sampai gedung besar. Enggak. Ya, gedung besar itu punya keluarga Anda ya? Ya. Nah, dia bilang gedung besar yang ada di Kakek dan tengah situ yang memang menjadi pusat dari bapak saya proyek perkantoran ini. yang bangun. Jadi Anda dengan sesuka hati Anda bisa pergi kemana saja. Betul. Apa yang membuat Anda tertahan di sini, berdiam di sini? Karena beberapa tanah yang ada di sini itu pemberian ayah saya Ya, atas nama saya. menarik. Wah, berarti saya salah mengira-ngira karena saya Ya, tidak tahu. Senang sekali sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Tempat ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Keluarga Anda juga berjasa besar untuk tempat ini. Kita bisa melihat apa yang Anda lakukan, kemajuan di sini. ya, Ya, tentu. ya, terima kasih. Betul. Apa? Ya. Setelah kami tahu ini tempat Anda, kami juga meminta izin untuk berkeliling di sini, melihat-lihat apa yang sudah Anda, keluarga Anda buat, dan kita mencari tahu tentang sejarahnya. Ya. Terima kasih. Silahkan. Ya. Pinjam duit, ayo bos kok tadi nak. Mantap, ya. Cocok kamu jadi orang kaya. Amin. Amin. Masih di sini? Masih. Ayah bosna antu dari Maricel. Mau kemana? Ini dulu tuh kayak ini ya. Gedung ini tuh kayak Ini salah satu tempat kumpulnya, kantornya. Cuman dia mantau gitu, dia cuman main merendah, masih muda ya? masih muda, masih 20 kayaknya. Iya. Oke, kita cari nanti namanya. Yang lain. Terus. Oke, di spot yang lain. Sambil jalan menarik nih. Ya, kalau ke tempat-tempat sejarah teh bukannya takut jadinya teh malah emang sih. Iya, Jadi sama ngepo, aku mah kepoin karena aku emang suka hal-hal yang walaupun antik, memang vintage. ada beberapa Ada yang kerasa, kita lihat kerasa, ya gitu, tapi tuh rasa penasaran dulunya gimana tempat ini dipakai apa dulu, yang stay di sini siapa tuh. Betul. Yang bikin kita ingin memantau lebih dalam. Tapi saya nyenggol sejarahnya dikit nih biar berbobot lah. Setelah yang aku baca teh, jadi ada perjanjian antara raja kalau nggak salah sama pemerintahan Belanda. Kalau kamu menang atau perang atau apalah, memenangkan sesuatu hal, kamu dapat nih wilayah ini. Oh ternyata Belandanya menang, kalau nggak salah ini diralat kalau salah. Akhirnya dapatlah wilayah ini dan memang dijadikan
perkantoran, bilangnya iya. orang-orang Belanda dan orang-orang kita juga ada yang bekerja di sini. Terus kayak si tempat-tempat ini teh beberapa daerah komplek ini memang pusatnya orang-orang yang disalurkan untuk bekerja, nyari pegawai teh dan lain-lain. Trafficnya teh mungkin ya kebayang lah zaman dulunya kayak gimana. Karena memang begitu rapihnya gedung-gedungnya teh gitu. Kalau di kita mah kayak Braga ya di Bandung mah. Itu kan gedung bangunan-bangunan elit itu, wilayah elit. Iya. Begitu. Elit waktu zaman Belanda ya. Selebihnya apa deh yang kamu lihat? Aku mah udah melihat ngerasa ramai, kesibukan udah mulai ada. Yang dibilang tadi kali ya. Aku masih kayak yang masih satu keluarga kayaknya sama yang berurusan. Suka nyambung ya kamu mah. Kayak perempuan juga. Tapi itu agak beda ya. Tadi tuh agak, tapi dia tuh kayak entah bapaknya entah ibunya. Ini tuh agak orang Belanda, tapi tuh agak mukanya agak oriental, tapi kalau yang ini agak bule. Tapi kayak masih satu muka gitu loh. Masih masuk akal ya mungkin. Karena orang-orang kayak zaman dulu biasanya ada yang berhubungan erat atau mungkin mereka dengan orang Belanda hampir tinggal di sana. Banyak bisa gitu. Coba. Ya. Hai, halo. Sudah terbiasa sepertinya. Dengan siapa saya berbicara? Senang sekali dari begitu kami hadir datang ke sini sudah sedikit banyak dijelaskan tentang apa tempat ini, siapa pemiliknya, bertemu langsung dengan bagian dari pemilik tempat ini. Melihat ini, saya jadi ingat ya dulu inlander seperti kalian itu jika tidak patuh papa akan ikat. Oh iya. Oke. Melihat tali dia bilang mengingatkan dia pada satu hal zaman dulu ketika ada yang tidak patuh, ada yang diikat dan lain-lain. Oh iya. Apalagi yang bisa Anda ceritakan, kami sangat senang sekali jika Anda mau bercerita tentang hal-hal di masa lampau. Umur saya 13. Oh, oke. Yang berbicara dengan kita tadi, Anda kenal? Ya. Kakak Anda? Saudara? Nah. Oke, ya. Ini lebih kecil, guys. Jadi masih polos menceritakan ikat mengikat. Ya. Anda sering ikut ya ke tempat ini bermain. Ya, ikut apa? Buat semua orang-orang mengenali Anda, mengenali Papa. Semua orang apa maksud? Tahu Anda, menyapa Anda, ya menyapa Papa, bekerja pada Papa, bekerja dengan Papa. Yap. Ya. Di kantor ini. Kantor, ya. Oh. Dulu saya punya anjing. Ya. Dulu saya punya anjing. Ya. Dan kuda. Wow. Yap. Masuk akal dan nyambung. Banyak sepertinya Anda punya kuda ya? Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke.
Oke, dari sisi lain yang kita lihat satu sosok lagi yang berkomunikasi melalui Indi tuh salah satu dari yang punya tempat ini. Walau alam, cuman saya yakin ketika dia bercerita tentang kuda, karena di sini atau salah satu orang kaya di sini yang punya ini tuh jual beli kuda, sempat ada eranya. Di mana? Di kantor itu yang besar itu. Oh ya? Aku Ya, nggak tahu. mungkin import ekspor gitulah, nggak ngerti lah. Oh, Kayak gitu. Ini seru sih. panas banget. Tapi kalau datang ke sini memang beberapa informasi yang kita dapatkan itu tentang perkantoran, tentang aktivitas yang ada di sini. Dan kita akan move, nggak cuma di sini aja. Tapi sebelum itu kita ketemu Peserta. Ingat kemarin syuting, ini peserta lagi. Ketemu tim yang lain, anak-anak yang lain yang lagi nongkrong, kita jailin dulu yuk. Enak banget. Let's go. Perjalanan Junarisa di Kota Semarang belum berakhir. Mudah-mudahan kalian seru, merasa senang dengan episode kali ini. Tenang aja, minggu depan kita masih ketemu di Kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana, terus dukung Junarisa. Karena dalam proses syuting kali ini pun kita sudah menjalani proses syuting untuk film layar lebar. Jadi sambil syuting film, kita curi-curi waktu buat syuting konten khusus buat kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung kami selama ini. Dan tetap ingetin kalian buat apa kan? Subscribe, comment, and like.